من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi orang kaya yang punya sertifikat banyak itu, Ustaz Abdul Latif sedang curhat. Ya, Masya Allah. Jadi majelis ini bisa macam-macam ya, bisa dipakai buat curhat juga. Mudah-mudahan itu si Fulan dengar ya. Gitu. Nanti maulid lagi enggak 20.000 ya. 20 juta. Alhamdulillah. Kita lanjutkan sampai di wasakhartal jibala wal hadida li Daud. Sudah ya? Wasakhartar rih ya, dan kau tundukkan gitu ya. Siapa rih? Rih itu angin. Ya. Wasyayatin wal jin. Kenapa rih disamakan, dikelompokkan dengan syayatin dan jin gitu ya. Kenapa jadi satu ini? Syayatin, rih dan jin. Gitu. Syayatin itu jamaknya syaiton. Ya. Sama gitu. Dikatakan bahwa li sur'atihi ya, karena surahnya itu, karena kecepatannya. Angin cepat, setan juga cepat. Setan itu cepat ya. Maka kita kalau ada mobil ngebut kayak setan. Ya. Karena setan itu cepat, orang tahunya begitu ya. Ada orang naik motor ngebut di kampung gitu ya. Setan, gitu kan. Itu maksudnya bukan marah, bukan. Itu ngebut kayak setan. Ya. Jadi ada kesamaan. Ya. Jadi orang kan boleh menyerupakan orang gitu ya, menyerupakan sesuatu dengan apa itu? Setan. Setan itu apanya yang diserupakan itu? Cepatnya. Begitu. Ya. Yang disamakan dengan rih. Siapa yang bisa menundukkan itu? Ada nabi yang tunduk, jin, syayatin, ya, rih. Itu siapa? Nabi Sulaiman. Begitu kan? Nabi Sulaiman. Duduk, ada tamu, begitu kan, disebutkan dalam riwayat, ada tamu, duduk. Kemudian yang ada salah satu dari tamu tadi ngeliatin tamu yang lain juga kayak gini ya, lihat-lihatan begitu. Ya, jadi yang satu itu dia lihat begitu, sampai yang dilihat orang kalau dilihat terlalu serius, itu lihat orang terus begini aja, terus salah tingkah nanti ya. Gitu. Ini orang juga dilihat terus, dilihat oleh tamu yang satu ini. Ada dia yang dilihat bingung, ya, nggak enak, bilang kepada Nabi Sulaiman, pindahkan aku kayak dilihat terus itu kayak malaikat, kayak malakul maut, gitu ya. Cara memandangnya itu kayak malaikat, malaikat pencabut Israel. Israel ini dilihat. Kemudian kata dia, kembalikan aku kemana, ke kotaku, ke tempat asalnya. Ada disebutkan di India, katanya, gitu ya. Nabi Sulaiman punya banyak, gitu kan? Punya banyak tentara, punya banyak yang khidmah, termasuk jin, juga angin. Maka dikirim orang tadi kemana? Ke India, sedang dikembalikan ke negerinya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada orang yang melihat terus tadi, kata dia,
kenapa kamu pandang seperti itu? Dan benar itu adalah malaikat Israel, malaikat maut. Kenapa kamu lihat terus? Kenapa? Saya heran. Ini orang dicatatnya matinya di India, kok sekarang masih ada di sini? Jadi orang mati dan waktunya sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ya udah tinggal berangkat. Ya. Enggak repot-repot begitu ya. Israel tinggal kembali lagi ke sana, tepat memang tepat ini. Waktunya pas, meninggal di sini, tempatnya di sini diambil. Begitu ya. Subhanallah. Itu Nabi Allah Sulaiman yang diberikan tadi, ditundukkan begitu ya, jin. Ya, ditundukkan juga siapa? Jin, syaitan. Ya, setan juga. Tapi Nabi Sulaiman disebutkan bahwa Nabi Allah Sulaiman pernah kan dalam itu ya mengumpulkan binatang-binatang gitu, mengumpulkan binatang. Ada yang terlambat, begitu kan? Begitu. Ada yang terlambat, ma'ruf itu ceritanya kan sering kita dengar itu ya. Kenapa kamu terlambat? Ini datang, ya gimana? Ini jituka binaba'in azim. Kata burung tadi itu, burung kecil, karena punya berita penting begitu. Burung aja bisa ngomong di depan Nabi Allah Sulaiman. Ini kata para ulama, orang yang punya ilmu, ya nggak tahu itu anak siapa, pokok dia punya ilmu, ya bisa ngomong. Ya, waktu ditanya ada seorang yang khidmah, anak daripada orang yang khidmah di kerajaan. Jadi pembantu di kerajaan punya anak, anaknya orang alim, begitu. Kemudian tapi dia bisa bicara. Ya, kemudian dia bicara dengan hujjah, dia sampaikan begini, lantang. Ini orang yang si pembantu ini kalau ketemu raja dia menghormati, nunduk dan sebagainya. Tapi anaknya ngomong lantang begitu. Kemudian jangan begitu, akhlaknya kalau ngomong sama raja harus lebih begitu ya, lebih berakhlak. Kamu suaranya begini, diatur begitu oleh ayahnya yang biasa khidmah sama si raja ini. Kemudian anak tadi mengatakan, lastu bi asghar min Hudhud wa lahu akbar min Sulaiman. Ya, kenapa Anda harus takut? Ini kebiasaan kita nih ya. Kalau temu pejabat, orang kaya atau apa, itu ilmunya hilang semua, nunduk begitu ya, nggak boleh ya. Kalau sama orang alim boleh ya. Kalau pejabat kebetulan dia yang tidak soleh, yang soleh saja dahaba berapa? Man tawadha'a li ghaniyin salih li ghinahu dhahaba thulutha dini, 2/3 ya. Barang siapa yang tawaduk kepada orang ghani, orang kaya yang soleh, li ghinahu, tapi karena kekayaannya maka hilang berapa? 2/3 daripada imannya. Bagaimana kalau tawaduk dengan orang yang fajir? Begitu. Bagaimana kalau kita tawaduk dengan orang-orang yang pendosa itu? Tahu dia pendosa, kemudian kita sambut. Tala'al badru 'alaina. Itu ya. Biasa pendosa, orang kafir, orang munafik, ya. Orang-orang itu enggak boleh sembarangan seperti itu. Ya. Harus ada izzah. Orang itu harus punya harga diri. Kapan kita tawaduk? Kapan? Orang-orang muslim tawaduk ya, sama orang-orang tua, orang-orang yang orang-orang soleh, orang-orang yang baik ya, pada siapapun, pada peminta-minta bahkan ya, kita nggak apa-apa tawaduk. Tapi kalau orang fasik tidak boleh kita tawaduk, nanti hilang agamanya ya. Kalau yang soleh saja hilang, bagaimana dengan yang fajir ya, habis agamanya. Jadi wali Sulaiman wasakhir lana kulla bahrin huwa laka fil ard ya, wasakhir lana kulla bahrin huwa laka fil ardi was sama. Oh, berarti ada bahar juga. Kok ada bahar di langit gitu ya, apa maksudnya ini? Kulla bahrin laut ya. Huwa laka
yang di dalam kekuasaanmu, milikmu, ya. Laka di sini anta khaliquhu wa malikuhu, ya. Milik Allah Subhanahu wa taala bi amrika wa iradatik wa qada'ik, ya. Semua wa taskhir la. Tapi disebutkan fil ardi. Kalau fil ard kita paham ya. Laut yang ada di al-musakhkhar fil ard wa fis sama, ya, as-sama ini. Khilaf para ulama di sini. Al-Imam Suyuti mengatakan bahwa disebutkan bahwa qala Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala tahta bahrikum hadza bahrun min nar. Tahta bahrikum hadza bahrun min nar. Bumi di bawah benar itu ya, subhanallah, ya. Orang kalau kandungan isi bumi ini ditemukan bahan bakar di mana? Di tengah laut. Laut digali lagi, subhanallah, ya. Orang-orang belum menggali, belum ada minyak waktu itu, ya. Ini sudah Islam, agama Islam sudah membicarakan tentang hal-hal itu, ya, subhanallah, ya. Alhamdulillah kita jadi orang muslim, ya. Banyak sekarang orang, masya Allah, artinya tashkik untuk menebarkan keraguan-keraguan semakin gencar sekarang, ya. Seolah-olah misal ini yang banyak sekarang, orang bukan muslim, memang dia bukan muslim, dia belajar sedikit baca Al-Quran, begitu, nanti dia mengatakan saya murtad, saya keluar dari agama, gitu. Karena sebelum meyakini agama saya yang sekarang ini, saya tinggalkan agama Islam. Padahal enggak, memang kafir ya. Supaya orang awam melihatnya ini, wah iya ya, dengan hasil penelitian, mencaci maki dan sebagainya. Alhamdulillah. Pokoknya kalau ada orang mulai mencaci agama orang lain, berarti dia kurang hujahnya, gitu ya. Kurang hujahnya. Alhamdulillah. Ada enggak ulama mencaci agama orang lain? Hah? Ada enggak? Benar-benar mencaci kayak orang-orang kafir itu mencaci Islam? Ada enggak? Ada enggak orang Islam merusak kitab suci? Gitu. Ada enggak? Kiai asatid kumpul semua, ya, kemudian kita rubah-rubah itu kitab-kitab suci orang-orang non-muslim. Ayo kita rubah-rubah ayatnya, kita ganti, yang di sini kita ganti. Ada enggak? Pernah terjadi enggak? Enggak. Tapi Al-Quran banyak enggak? Banyak. Siapa yang punya andil untuk merusak Al-Quran? Siapa? Dari semua, bukan satu agama, bukan. Bahkan dari Korea dulu pernah, ya. Korea ini kayaknya waktu itu nggak tahu sudah jualan Samsung atau belum maksudnya. Tapi dulu kita nggak menganggap, gitu ya, tidak menganggap dia terlalu banyak memusuhi Islam. Tapi ternyata mereka bikin Al-Quran, begitu ya, di tadi kira-kira dirubah-rubah dikit, ya, apa itu pernah berapa tahun yang lalu, ya. Kemudian kalau yang karikatur, anekdot, pelecehan buat Nabi Muhammad SAW, di mana? Di Australia pernah, di negara-negara Barat yang katanya maju itu, ya, dia nggak bisa adu argumentasi dengan Islam, karena semuanya benar, ya. Agama Islam ini semuanya benar, nggak bisa mau disalahkan lewat manapun, nggak bisa, ya, semuanya benar, gitu. Di Denmark, kemudian di mana lagi? Prancis yang terakhir, ya. Tapi kita boikotnya macet sekarang, ya. Minuman itu, air mineral yang cap itu masih banyak kadang-kadang di majelis. Jangan, ini sudah punya santri gitu, ya. Santri punya Islam, ya, ada 212, ada apa, begitu. Harus diingatkan terus, begitu. Itu hal-hal yang sepele, tapi insya Allah dapat ridha Allah, ya. Merawat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, ya, nggak ada orang Islam yang merusak agama orang lain. Pernah nggak orang Islam bikin karikatur? Pernah nggak? Baik itu yang dikatakan teroris yang asli ataupun yang imitasi,
Gitu. Ada nggak orang Islam bikin karikatur menghina agama lain? Pernah tidak? Hah? Alhamdulillah. Itu perlu diingatkan lagi. Coba dilihat, dibuka, ya, buka lagi di file-file lama itu. Pernah nggak ada orang Islam begitu menghina seperti hinaan orang-orang yang di luar Islam kepada orang Islam? Yang ini terakhir, itu kan pendeta itu yang pendeta, ya, yang tinggal di Jerman mencaci maki. Itu karena apa? Karena dia sudah nggak punya lagi bahan apa yang kira-kira bisa melemahkan untuk menunjukkan bahwa Islam itu ada yang salah. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, bagaimana caranya? Ya udah mencaci. Gitu. Orang kalau yang suka ngatain orang, fisik orang apa semua, karena dia sudah habis, sudah, ya, nggak punya dalil untuk melemahkan, gitu ya. Sama seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kita harus kenapa Anda sampaikan hal-hal seperti itu supaya kita tahu Islam itu walaupun dituduh seperti apa, kenyataannya tidak, begitu ya. Kenyataannya tidak. Kenapa orang Islam kok banyak juga? Ini kemarin Anda tulis dan Anda share di grup WA, ya. Itu khutbahnya Habib Zain 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu Habib Zain sudah khutbah, ya. Bagaimana itu? Orang-orang merusak Islam. Bagaimana orang-orang anti dengan syariat. Ya. Ini kalamnya wali, begitu ya. Dari dulu, sekarang ada terjadi. Siapa yang ikut anti, gitu ya? Kalau ada orang agama Islam dihina, yang ikut marah orang Islam, yang ikut repot kita nggak boleh marah orang Islam juga. Udah jangan marah, udah biar. Gitu ya. Tapi kalau nanti ada seperti kejadian yang merugikan orang-orang non Muslim, nanti yang menuduh pelakunya orang Islam juga. Itu begitu dituduh teroris, langsung yang mengatakan itu siapa? Orang Islam juga. Oh, itu radikal, itu gini. Akhirnya siapa itu? Akhirnya ketahuan. Sudah ada beritanya kan? Yang di Makassar itu. Siapa? Non Muslim. Begitu ya. Dan fitnah itu memang sudah dari dulu begitulah pokoknya, ya. Nah, gitu supaya kita tidak heran dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Kemudian kembali kepada kalimatnya tadi, laka fil ardi was sama, ya, fil ardi was sama. Ini Imam Suyuti mengatakan bahwa tahta bahrikum hadza bahrun min nar wa tahta dzalikal buhur bahrun min ma', ya, wa tahta dzalikal bahr min nar, ya, sampai disebutkan ini menunjukkan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui para ulama, melalui para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam berbicara sesuatu yang belum pernah tersingkap, begitu ya, dan tidak ada satupun dari ayat yang bisa dibantahkan. Tidak ada, alhamdulillah. Ini syahr Quran supaya kita mantap, enggak ada satupun orang bisa membantah. Oh, Islam itu Quran salah. Ya, enggak ada sampai sekarang. Ya. Padahal mereka sampai punya apa? Punya lembaga khusus, sekolah khusus, merusak. Niat banget ya. Tapi Allah yang jaga. Yuriduna yutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurih. Mereka ingin, itu yang mengatakan itu siapa? Allah. Jangan bilang enggak ada. Ada. Allah yang mengatakan. Ya. Mereka berkeinginan untuk memadamkan cahaya itu. Ya. Jadi berkeinginan untuk memadamkan cahaya dengan cara apa? Tadi macam-macam. Ya, macam-macam. Menjelek-jelekkan Islam, mengkriminalisasi ulama, hasil semua keburukan-keburukan, tapi kita harus yakin orang khair pasti ada. Gitu ya. Setiap zaman orang yang lurus istiqomah pasti ada. Allah menjana minhum. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok itu. Kemudian wal mulki wal malakut. Wal mulki wal malakut. Apa bedanya al muluk wal malakut? Ya. Dikatakan di sini. Ya, banyak pendapat di sini. Kalau muluk itu kerajaan atau kekuasaan yang bersifat yang sifatnya
dohir, jasmani, begitu. Kalau malakut yang sifatnya rohani, ya. Allah SWT, maka disebutkan di sini ada yang mengatakan bahwa malakut jamaknya dari muluk. Malakut, ya, seperti itu kalimat rahmah. Jadi rahamut, rahbah, rahabut, ya, wal jabarut itu bahasa al-malikul azim wal sultanul qahir, gitu ya, raja yang agung dan penguasa yang perkasa, Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan juga di sini bahwa maksud daripada al-alam syahadah sama alam ruhaniyah itu dia. Alam syahadah dia al-muluk, ya. Kila al-muluk yutlaqu ala alamil ajsam. Jadi alam al-ajsam wal malakut ala alamil arwah. Itu bedanya, ya. Alam arwah, muluk wal malakut, ya. Wa bahrad dunya wa bahral akhirah. Kemudian bahar dunya dengan bahar akhirah. Kenapa? Supaya di sini disebutkan supaya tidak disangka, begitu ya. Yang dimaksud dengan hizbul bahar atau bahar itu hanya bahar di dunia saja, tapi ada bahar juga, bahar ada di akhirat. Ada bahar di akhirat. Apa yang dimaksud dengan bahar di akhirat? Ini juga ilmu yang banyak. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud bahar yang ada di akhirat. Kalau disebutkan tahtamilul kinayah, ini juga maksudnya ada kinayah anil fawzil azim fiha, ya, orang yang sukses hidupnya, gemilang hidupnya, sukses nanti di akhirat. Fiha wa huwa bahrut thawab, atau bahrut thawab, ada lautan pahala yang dia dapat, yang dia raih nanti di sana, ya, di akhirat. Bahrut thawab, ya, wal lutuf wal afu wal hisab wal kashaf, ya, wal hijab, itu bahr, ya, ada lautan nanti ketika orang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang dia tidak pernah melihat, begitu. Katanya nikmatnya orang surga itu apa? Gitu kan? Nikmatnya orang yang ada di surga ketika dia terlihat sesuatu hal-hal yang ghaib, yang dulu diceritakan surga, neraka, bidadari, itu nggak ada. Pertama dia melihat, menyaksikan apa yang dia yakini itu terlihat, itu kenikmatan yang luar biasa. Pertama dia merasakan nikmatnya, ya. Begitu juga disebutkan nanti orang-orang jangankan, begitu ya, disebutkan jangankan orang itu sampai masuk ke dalam neraka, jangan sampai masuk neraka, dia akan merasakan malu, gitu ya, menahan malu karena dosanya dilihat oleh orang tuanya, dilihat oleh anaknya, dilihat oleh gurunya, ya, dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Dia orang nggak ngerti kan, semua apa yang kita lakukan nggak ada ini, nggak tahu kan, kita ini nggak tahu apa yang kita lakukan, makanya kita minta terus apa? Ya alima sirri minna la tahdiki sitra anna wa'afina wa'afu anna wa kullana haitsu kunna. Kenapa kita minta seperti itu? Maka nanti disebutkan jangankan orang sampai masuk ke dalam neraka, menahan malu ketika aib kita dilihat nanti, orang bisa lumer badannya, leleh seperti lilin kena panas, begitu. Dia menahan malu, dilihat itu dia lumer, habis. Belum masuk neraka itu, ya. Maka kita diajarkan tadi, ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Kita jangan sampai, kalau tadi belum masuk ke dalam neraka tadi, orang-orang yang bisa menyaksikan yang ghaib dia senang. Begitu juga awal siksa ketika tersingkap, gitu ya, terlihat. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Lau sakharallahu idza sakharallahu lil munafiqina dailan lamastahyayna an naquma min majlisina. Allah,
Ya. Kalau Allah ciptakan ekor buat orang-orang munafik, pasti kita semua akan malu berdiri. Ya. Kita akan malu bangun dari tempat duduk ini karena semua pakai ekor. Ya Allah. Ya. Lamastahyina annakum min majlisina, kata ya Allah. Itu pada orang-orang soleh tadi yang dibacakan ya sedikit oleh Ustaz Abdul Latif tadi ya. Syuhud taksir fit tashmir. Syuhud taksir, dia merasa dikit tapi dia sudah banyak berbuat. Kalau kita ini dikit tapi merasa banyak, itu kelebihannya ya. Itu nggak tahu itu kelebihan atau kekurangan. Kemudian diceritakan di sini bahwa al-Imam kemudian bahrud dunya wa bahrul akhirah wa sahil lana kulla syai'in ya man biyadihi malakutu kulli syai'. Ya, sahil lana kulla syai'. Ya. Sahil lana kulla syai'. Al-Imam Abil Hasan, muallif daripada hizib ini, dikatakan dia menceritakan bahwa qala syekhuna sahibul hizib, kuntu fi siyahati fa ataitu lailah ila ghar, ya, li abita fihi. Dia datang suatu malam mau datang ke gua. Dari gua mau situ. Fasami itu fihi hissa rajulin. Ya, artinya ada gerakan di dalam gua tadi ada orang. Ya. Wallahi asyushu alaihi fi hadhihi lailah. Malam ini aku akan jaga ini. Ya, aku akan pantau ini siapa yang ada di dalam ini, begitu. Wabitu ala famil ghar. Kemudian beliau tidur di depan ghar ya. Falamma kana waktu sahar, waktu malam, sami'tuhu yaqul. Dia dengar ada suara orang berdoa, munajat, gitu ya. Berdoa, munajat. Munajatnya bagaimana? Allahumma inna qauman sa'alu iqbalal khalqi ya alaihim wa taskhirihim lahum. Itu ada orang-orang, ya Allah, dia berdoa itu. Dari dalam gua, ya Allah, ada orang-orang minta untuk ditundukkan orang-orang. Itu tadi ya, bahar, manusia, jin, kan minta supaya tunduk pada kita ini. Ada orang doanya enggak sesuai sama ini maksudnya. Ya Allah, ada orang-orang minta taskhir, ya. Ada orang-orang untuk ditundukkan makhluk-makhlukmu ya kepadanya. Kemudian ini as'aluka iradahum anni. Tapi aku minta supaya orang-orang tidak suka padaku, ya. Jauhkan itu semua. Kan kita minta taskhir supaya mudah. Siapa yang enggak mau misalnya bisa punya ilmu seperti tadi, ya. Mudik aman, enggak ada, ya. Seperti Nabi Allah Sulaiman. Kita dapat ilmu seperti Nabi Allah Sulaiman, taskhirnya tadi. Angin tunduk. Kita bilang dikumpul, ya, kumpul semuanya. Ya Allah, angin kirim saya ke mana maunya, Lombok seperti itu. Nah, supaya bebas dari tadi razia mudik misalnya begitu. Kita mau begitu, ya. Kan hebat berarti ya. Hebat dia punya ilmu itu, tapi si orang tadi yang di dalam goa tadi dia mengatakan apa? Aku nggak mau yang seperti itu. Enggak, ya. Cuma yang dia minta apa? Alasannya anni wa ijajahum alayya hatta la yakuna li malja minka illa ilaik. Enggak, aku minta langsung aja kepada Allah. Enggak mau supaya nanti makhluk-makhluk itu supaya jadi tunduk. Enggak, saya mau minta kepada Allah langsung aja. Ya, begitu. Itu makharaja. Jadi orang yang di dalam gua tadi keluar, fa idza huwa ustadi. Kata Habib Hasan, guruku itu, ya. Qala dia berkata, qala faqultu lahu sami'tu kal barihah taqulu kadza wa kadza. Tadi malam doamu ini enggak sesuai gitu ya. Doanya kok beda. Qala ya Ali, ayyuma khair laka? An taqula kun li aw sakhir li quluba ibadik. Mana yang kau pilih? Mana yang lebih baik? Ya. Apa pilihannya? An taqula kun li. Ya. Langsung
minta kepada Allah, atau kau jadikan orang-orang tadi tunduk, makhluk-makhluknya tunduk kepada supaya dia bisa ikut, supaya dikabulkan semua hajatnya. Jadi orang dulu tunduk, nanti kalau orang sudah tunduk kan bisa atur begitu. Apa kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang lebih baik? Begitu. Fa idza kana laka fa idza kana laka kana lak kullu syai', ya. Qultu fala munafah. Tapi beliau mengatakan kepada gurunya, ini enggak ada sebenarnya tidak ada bantahan atau tidak ada perbedaan dari ini semua. Boleh kita minta langsung, bisa taskhir itu juga boleh, supaya hamba-hamba Allah, supaya orang-orang yang di sekitar kita tunduk untuk mempermudah urusan kita, atau kita minta langsung kepada Allah. Ini boleh dikatakan dua-duanya boleh. Tetapi na'am dikatakan di sini maqamat, ya, id alil arifina maqamat ba'duha akmal wa a'la min ba'd. Ya, itu siapa yang tahu? Ya, ini atau gurunya atau Imam Abil Hasan yang lebih baik artinya di situ, wallahu alam. Ya. Siapa yang lebih afdol? Minta langsung atau melalui? Semua dua-duanya boleh. Ya, arti permintaan yang seperti ini dua-duanya dibenarkan. Ya. Ya man biyadihi malakutu kulli syai', nanti kaf ha ya ain shad. Sampai di situ ya. Seperti itu ceritanya, seperti orang yang berkata kepada Ibrahim bin Adham, ada orang duduk, ya, duduk nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, kemudian ditanya, kamu, gitu ya, ditanya, dari mana kamu makan? Dari Allah, ya, kamu dari Allah. Gitu. Kenapa kamu begini, nggak bekerja, nggak ngapa-ngapain? Sudah, saya percaya sama Allah, begitu. Ya. Kenapa kamu bisa melakukan seperti ini? Dia nggak mau ikhtiar sama sekali, nggak, sudah apa kata Allah. Dari mana ini? Kemudian saya pernah lihat ada burung di tengah batu yang tinggi, buta, burung tadi buta, begitu, nggak bisa terbang. Burung tadi nggak buta dan nggak bisa terbang, diem aja, begitu. Saya lihat dari mana? Tiap kali jalan masih hidup itu burung itu. Berapa kali lewat tempat itu masih hidup juga. Dari mana makanan? Ditunggu, ya. Ternyata burung yang lain bergantian bawa makanan, ngasih makan itu. Dia bilang, oh gara dari itu saya kemudian aku pilih tadi. Sudah, apa kata Allah? Sudah, saya percaya aja kata Allah. Tapi Sayyidina Ibrahim Ibnu Adham mengingatkan kepada orang itu, kenapa kamu memilih jadi burung yang itu? Kok nggak burung yang terbang? Gitu ya. Nah, itu makomnya, semuanya makomnya baik, ya, semuanya baik. Mana yang lebih baik? Wallahu alam. Ya, kita pilih yang kelas kita yang mana ini? Ya, pasrah kan begitu. Pasrah apa dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat Al-Fatihah. Ila ruhil Imam Abil Hasan Asyadili. Alhamdulillah. Fatihah.